dukun santet. Indonesia. Hai, ketemu kita lagi nih. Kali ini kita bakalan ceritain film The Cursed Dead Man's Praise 2021 yang melanjutkan film sebelumnya, yaitu The Cursed yang tayang pada 2020 silam. Film ini mengungkapkan tentang pembunuhan berantai yang dimana pelakunya adalah mayat yang sudah mati selama 3 bulan. Film ini mengangkat nuansa mistis yang kental dari Indonesia. Dan juga beberapa kata bahasa Indonesia muncul dalam film ini loh. Wah, kelihatannya seru juga ya. Sebelum lanjut ke kontennya, kami mohon bantuan teman-teman semua buat bantu kita subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk menghibur teman-teman semua. So, tanpa basa-basi, ini dia The Cursed Dead Man's Praise 2021. Di awal film diperlihatkan seseorang yang baru pulang di apartemennya, dan tiba-tiba dia diserang dengan brutal oleh seseorang. Dan kemudian dilakukan investigasi oleh kepolisian, dan yang mengejutkan si pelaku adalah mayat yang sudah meninggal 3 bulan sebelumnya. Dan juga di tubuh orang itu ditemukan kandungan PSP, yaitu sejenis racun kerang yang mematikan. Dan si mayat mengenakan pakaian yang menunjukkan sebuah kode. Lalu seakan udah tahu, si polisi menyebutkan kasus yang aneh kembali lagi terjadi. Di tempat lain, seorang reporter bernama reporter Jin Hee yang sedang melakukan wawancara tentang buku yang baru ditulisnya tentang ilmu sihir di sebuah stasiun radio. Namun, tiba-tiba ada seorang penelpon yang mengaku melakukan kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi. Dan orang itu meminta wawancara eksklusif dengan reporter Jin Hee esok harinya. Dan tiba-tiba dia mengirimkan alamatnya ke ponsel reporter Jin Hee. Dan tiba-tiba berita tersebut menjadi viral dan mendongkrak penjualan dari bukunya. Lalu, kemudian saat reporter Jin Hee kembali ke kantornya, dia bertemu anak magang baru yang bernama Jesse. Yang dimana si Jesse ini nantinya akan berperan penting dalam cerita ini. Lalu, kemudian dia bertemu dengan detektif Kim In dan suaminya. Jung Sung yang seorang polisi datang dan memperingatkannya bahwa untuk tidak melakukan interview pada esok harinya. Lalu, Tuan Kim In memberitahunya tentang seorang gadis yang melakukan sebuah ritual di Jepang. Dan dia bernama Zena, yang sudah dianggap oleh reporter Jin Hee sebagai keluarganya. Lalu malamnya ia pergi ke sebuah tempat dan dia teringat akan Zena. Lalu tiba-tiba dia diserang oleh seorang mayat. Namun tiba-tiba mayat tersebut seperti diserang dan ternyata yang membantunya adalah Zena. Namun ternyata dia sedang bermimpi. Siangnya dia mempersiapkan wawancara yang tersiar secara langsung dengan ditonton lebih dari 20.000 orang. Dan para polisi pun berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengamankan wawancara tersebut. Lalu sesaat kemudian seseorang yang mencurigakan datang dan menuju ke tempat wawancara. Dia pun duduk dengan santai dan mengungkapkan identitasnya pada publik, yang mengancam bahwa akan melakukan 3 aksi pembunuhan kembali, yaitu 2 hari lagi Direktur Kim Min Suk dan 2 hari setelahnya CEO Lee Sang-ren. Lalu 2 hari lagi Ketua Byung Sung-ri, yang dimana mereka semua adalah eksekutif dari perusahaan obat Sengri Farmasi. Dan dia memberitahu bahwa cara untuk menghentikan pembunuhan itu adalah dengan Ketua Byung Sung-ri meminta maaf kepada reporter Jin Hee. Dan dia meminta untuk menyiarkannya ke seluruh dunia. Lalu kemudian dia pergi dengan menyandra reporter Jin Hee.
Jesse yang berada di situ pun merekamnya hingga acara itu menjadi semakin ramai. Lalu suaminya Jung Sung berhasil menyusulnya. Kemudian reporter Jin Hye berhasil menembaknya, namun tak terjadi sesuatu pada orang tersebut. Lalu polisi pun berhasil menyudutkannya. Namun saat itu dia berubah menjadi mayat. Direktur Kim Min Suk pun yang pertama dikejar pun ketakutan akan hal tersebut dan meminta anak ketuanya yaitu Bian Lee untuk ayahnya meminta maaf kepada publik. Namun dia menolaknya dan lebih mementingkan nama baik perusahaan mereka. Kemudian reporter Jin Hye bertemu dengan Profesor Tak Jung dan mereka menemukan sebuah tato di tangan mayat tersebut. Dan mereka berasumsi bahwa itu adalah simbol untuk mengendalikan mayat-mayat tersebut. Dan mereka tahu bahwa hanya ada satu negara yang menggunakan simbol tersebut, yaitu 인도네시아. dan orangnya disebut sebagai Dan saat kembali ke kantornya, dia bertemu dengan Jesse dan bercerita bahwa dia hidup dengan ayahnya dan adiknya. Dan dia berkata ayahnya adalah orang yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri. Lalu detektif Kim In bertemu dengan seorang narapidana yang menjadi ketua dari mayat yang menyerang pertama kali. Dan pria itu berkata bahwa beberapa bulan yang lalu perusahaan Sengri Farmasi membuat sebuah uji klinis yang dilakukan secara diam-diam. Namun semua pesertanya adalah tunawisma dan para imigran gelap yang tidak memenuhi persyaratan. Lalu dia berkata bahwa semua orang yang menjalani uji klinis itu semuanya meninggal dan jumlahnya adalah 100 orang. Dan ternyata itu adalah uji coba untuk pengembangan senjata biologis. Dan dia juga berbicara bahwa ada orang berpenampilan aneh mencari keluarganya yang bekerja di perusahaannya. Namun dia kehilangan kontaknya. Saat itu dia memberikan nomor dari Sengri Farmasi untuk dihubunginya. Di gedung Sengri Farmasi, para polisi berjaga-jaga untuk menghalau pembunuhan Direktur Kim In Suk. Dan tiba-tiba seseorang yang mencurigakan datang menyerang polisi-polisi yang ada di sana. Dan itu adalah si mayat yang dikirim oleh si pembunuh. Lalu tiba-tiba mayat-mayat lain pun berdatangan dan menerobos masuk ke gedung. Dan polisi Jung Sung pun mengamankan Direktur Kim In Suk untuk dibawa ke polisi. Namun, si mayat itu pun mengejar menggunakan taksi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dan reporter Jin Hye bersama asistennya pun mengejarnya dan menyiarkan tayangan tersebut secara live. Dan itu ditonton lebih dari 120.000 orang. Lalu mereka pun terdesak. Dan para mayat tersebut berhasil membunuh Direktur Kim In Suk dan melihat CEO Lee Sang-ren untuk memperingatkannya bahwa dialah yang akan diincar selanjutnya. Lalu si polisi Jung Sung pun terluka dan hal itu membuatnya terkena racun kerang tersebut. Kemudian CEO Lee Sang-rin menemui ketua Bian Sung-ri dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Namun dia berkata akan melakukannya jika disetujui oleh putrinya. Karena putus asa, Lee Sang-rin pun keluar bertemu dengan anaknya, yaitu Bian. Dan dia berkata bahwa uji klinis itu sebenarnya adalah ulah Bian. Namun dia ngotot dan beralasan untuk kepentingan perusahaan. Di kantor reporter Jin Hye mereka semua rapat untuk menemukan cara agar bisa menyelamatkan Jung Sung. Dan Profesor Tak Jung berkata bahwa di tangan si mayatlah kelemahannya. Dan reporter Jin Hye berkata mereka harus menemukan dukun santet yang mengendalikan para mayat tersebut dan membunuhnya.
Lalu CEO Lee Sang-rin pun datang ke kantor reporter Jin-hye untuk melakukan wawancara. Dia mengakui bahwa perusahaan Sengri Farmasi melakukan uji klinis berbahaya tersebut dan dia pun membawa 100 daftar nama orang yang melakukan uji klinis. Dan orang-orang di sana memutuskan untuk mencari orang Indonesia yang mengikuti tes uji klinik tersebut. Reporter Jin-hye bersama adik iparnya pergi ke tempat dilakukannya uji klinis dahulu. Dan Profesor Kim In bersama rekannya pergi mencari tahu keluarga dari si dukun tersebut. Dan saat mereka pergi, mereka diikuti oleh seseorang. Lalu saat mereka sampai di gedung lama, mereka menemukan sebuah simbol. Dan mereka pun diserang oleh mayat yang berada di situ. Dan saat profesor akan dibunuh, tiba-tiba datang Zena yang menyelamatkannya dan memelintir sendi-sendi mayat tersebut. Lalu segerombolan mayat yang lain pun datang dan mencoba menyerang mereka, dan Zena membuat simbol yang membuatnya tidak terlihat oleh mayat tersebut. Singkat cerita, Zena pun menyerang mayat itu dan berhasil melahkan mereka. Pagi pun tiba. Dan Zena berkata bahwa selama ini dia pergi menghilang ke Jepang dan Cina untuk mengontrol roh jahat yang ada di dalam dirinya. Dan dia berhasil kembali dengan tepat waktu sebelum kakaknya dibunuh. Lalu reporter Jin-hye pun dikabari bahwa CEO Lee Sang-rin yang telah mati bunuh diri. Lalu ketua Bian Sung-ri sekarang bersedia meminta maaf kepada media. Lalu reporter Jin-hye pun pergi untuk melakukan wawancara permintaan maaf. Dan Zena akan tetap di situ bersama polisi dan Profesor Tak Jung untuk mencari si dukun santet tersebut. Lalu si Zena, para polisi, dan Profesor Tak Jung pun kembali menelusuri tempat tersebut. Dan mereka menghapus tulisan yang ada di tempat tersebut. Di tempat lain, reporter Jin-hye yang melakukan sesi wawancara pun melihat ketidakseriusan dari ketua Bian untuk meminta maaf kepada para korban. Hal itu dikarenakan oleh putrinya yang selalu mendoktrinnya. Lalu detektif Kim In yang mendapatkan data keluarga si dukun pun memberitahukan hal tersebut kepada reporter Jin-hye. Dan ternyata orang itu adalah Jesse. Lalu Jesse pun bertanya, apakah permintaan dari ketua Bian sudah tulus atau belum padanya? Dan kemudian Jesse pun mengamuk dan hendak membunuh ketua Bian. Lalu Zena dan rekan-rekannya berhasil menemukan si dukun yang mengendalikan mayat tersebut. Dan dia mencoba berinteraksi dengan yang sedang mengendalikan Jesse. Jesse pun mengejar ketua Bian, namun para penjaga menghalanginya, dan malangnya mereka bukan tandingan dari Jesse. Wah, kuat juga ya ternyata. Lalu ketua Bian pun akhirnya tersudut dan anaknya malah bersembunyi. Saat akan dibunuh, ia menangis memohon kepada Jesse. Lalu Zena yang sedang berinteraksi dengan si dukun pun berhasil menyadarkannya, dan Jesse pun berubah menjadi mayat. Ketua Bian pun akhirnya tidak terbunuh nih guys. Lalu anaknya datang dan mengambil jari dari Jesse dan diberikan racun PSP untuk membunuh ayahnya. Ih, ngeri banget euy. Kemudian saat orang-orang datang, dia pun bersandiwara menangisi ayahnya yang mati. Namun si reporter Jin-hye telah mengetahui apa yang terjadi. Karena sebelumnya Jesse telah memasang mikrofon pada ketua Bian. Dan hal itu tersiar secara live. Kasus pun selesai. Dan Jin-hye pun memberitahu bahwa sebenarnya si dukun adalah korbannya. Lalu Zena memberitahu apa yang dilihatnya pada kakaknya saat ia sedang berinteraksi dengan si dukun. Kemudian scan diperlihatkan Bian yang bebas dari penjara karena tidak cukup bukti untuk menangkapnya.
Lalu Jinhe pun mengancamnya dengan kunci mobilnya, foto dan nama huruf Cinanya, karena dia tidak mau meminta maaf kepada para korban. Lalu di akhir scan kita diperlihatkan seorang pegawai yang selalu tertindas dan sedang mengadu pada guru Tao. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia filmnya. Jangan lupa kalau kalian terhibur, mohon bantu kita dengan komen, like, and subscribe agar kita semakin semangat buat bikin video lagi ya. Bye-bye, sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Ciao.